Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi ke mata kuliah audit. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke dalam materi risiko dan tata kelola IT ya di dalam COVID. Risiko audit dapat didefinisikan yaitu suatu ketidakpastian yang diterima oleh auditor ketika melaksanakan yang namanya audit. Contohnya seperti ini ya. Contohnya ketidakpastian terhadap suatu validitas, reliabilitas, ataupun dari suatu bukti ya, bukti yang audit yang dijalankan itu sendiri. Dan yang kedua, yaitu ketidakpastian mengenai efektivitas terhadap internal kontrol itu sendiri. Jenis-jenis dari risiko dalam audit itu ada risiko deteksi, itu bisa diartikan bahwa auditor itu gagal dalam mendeteksi salah saji ataupun kesalahan dalam laporan keuangan suatu institusi ataupun suatu perusahaan ya, dan mengakibatkan mereka mengeluarkan opini yang salah ataupun opini yang tidak benar atas laporan yang disampaikan seperti itu. Dan di sini ada sumber risiko deteksi tidak memiliki perencanaan audit dengan baik, tidak memiliki ukuran sampel yang benar, tidak memahami antar hubungan di dalam suatu perusahaan ataupun suatu proyek ya. Dan yang terakhir adalah tidak memiliki komunikasi dengan baik dengan manajemen perusahaan ketika acara audit itu berlangsung. Selanjutnya jenis resiko pengendalian, yaitu kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan karena perusahaan gagal ya mengelola pengendalian internalnya dengan baik. Sebagai contohnya, manajemen tidak dapat mengontrol ataupun mencegah stakeholder ataupun staff yang tidak berwenang melakukan suatu transaksi terhadap aktivitas kegiatan yang ada di perusahaan tersebut. Nah, sumber dari resiko pengendalian tersebut seperti tidak adanya rekam dokumentasi yang tepat, tidak adanya pengendalian internal yang baik, dan tidak adanya tupoksi ya, tugas pokok ya di suatu perusahaan yang berjalan dengan baik. Itu adalah sumber resiko pengendaliannya seperti itu. Nah, di selanjutnya ada jenis-jenis risiko bawaan ya, yaitu risiko salah saji ya, dalam laporan keuangan yang disajikan ketika audit itu berlangsung tanpa mempertimbangkan pengendalian suatu internal ya. Nah, sumber dari risiko bawaan di dalam audit bisa diartikan perusahaan salah melaporkan data ketika acara audit itu berlangsung. Dan yang kedua, transaksi bisnis perusahaan yang begitu rumit ya dan melibatkan beberapa instrumen derivatif, yaitu kontrak perjanjian yang dilakukan oleh dua belah pihak ataupun lebih. Selanjutnya ada perencanaan sistem, yaitu apa sih perencanaan sistem itu? Itu kegiatan-kegiatan untuk menghasilkan spesifikasi suatu sistem yang baik, yang tepat, dan memenuhi standar ya. Seperti apa? Seperti desain user interface-nya, yaitu merancang layarnya, formnya, ataupun dialognya. Ada lagi desain data, yaitu menentukan entitas ataupun atribut ataupun relasi yang ada di dalam suatu database tersebut.
Dan yang terakhir adalah desain proses, yaitu membuat program dan prosedur seperti user service-nya, aplikasi service-nya, ataupun data service-nya di dalam suatu sistem tersebut apakah sudah berjalan baik atau belum. Untuk menghasilkan sistem yang baik, kita membutuhkan yang namanya perancangan interaksi manusia dan komputer ya. Karena interaksi manusia komputer itu yaitu interaksi antara user dan pengguna dengan sistem. Haruslah user friendly, yang artinya mudah digunakan oleh pengguna yang awam sekalipun. Di sini untuk membuat yang namanya interaksi manusia dan komputer, nah, memiliki 8 aturan ya yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu konsisten dalam penggunaan warna, tampilan, dan jenis huruf, dan perintah menu-menu yang disajikan itu harus konsisten. Dan memungkinkan user menggunakan shortcut. Misalkan shortcut itu ya seperti kalau di keyboard kita ingin memunculkan Windows, tinggal kita klik icon Windows, akan muncul icon Windows-nya. Yang ketiga, memberikan umpan balik yang informatif, yaitu ada notifikasi ketika misalkan suatu sistem kita klik misalkan button akan menyampaikan informasi misalkan data sudah tersimpan seperti itu. Ataukah kita ingin meng-cancel data yang telah kita isi, bisa juga. Yang keempat yaitu merancang dialog yang baik. Dan yang kelima, memberikan pencegahan dan penanganan kesalahan yang sederhana. Contohnya misalnya ketika kita ingin mengisi suatu form, terdapat ada beberapa teks yang belum terisi ya, maka dia akan memberikan pencegahan data tidak tersimpan, harus mengisi terdahulu ataupun harus melengkapi data-data yang sudah ada. Dan yang keenam, memungkinkan pembalikan aksi yang mudah. Dan yang ketujuh, mendukung pusat kendali internal. Dan yang terakhir itu adalah mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Ini sama seperti penggunaan yang ada di nomor 2 ya, untuk penggunaan shortcut. Contohnya misalkan kita ingin menyimpan suatu dokumen yang telah kita ketik, tinggal kita klik Ctrl S seperti itu ya, maka otomatis akan tersimpan. Itu adalah mengurangi beban ingatan dari jangka pendek. Salah satu contohnya seperti itu. Dan kemudian bagaimana sih tata kelola teknologi informasi ataupun etik government yang baik? Tata kelola teknologi informasi itu kegunaannya untuk apa? Yaitu bertujuan untuk memastikan kesesuaian penerapan teknologi informasi dengan dukungannya terhadap pencapaian suatu perusahaan ataupun suatu institusi. Dengan cara apa? Yaitu mengoptimalkan keuntungan ataupun kesempatan yang ditawarkan oleh teknologi informasi tersebut. Dan di sini adalah merupakan komponen pengelolaan perusahaan secara keseluruhan ya. Yang pertama di dalam tata kelola teknologi informasi yaitu memastikan kepentingan stakeholder diikutsertakan dalam penyusunan strategi suatu perusahaan. Dan yang kedua, memberikan arahan kepada proses-proses dalam menerapkan strategi perusahaan. Dan yang ketiga, memastikan proses-proses tersebut menghasilkan keluaran yang terukur ataupun yang baik. Dan yang keempat, memastikan adanya informasi mengenai hasil yang diperoleh dan mengukurnya. Dan yang kelima, memastikan keluaran yang dihasilkan sesuai dengan yang diharapkan. Dan ini adalah hal yang penting di dalam tata kelola teknologi informasi. Yang pertama adalah memberikan solusi terhadap teknologi informasi dengan kualitas yang bagus, tepat, dan sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dan yang kedua, menguasai dan menggunakan teknologi informasi untuk mendatangkan suatu keuntungan di dalam suatu perusahaan ataupun di dalam suatu institusi itu sendiri. Dan yang
Tiga, yaitu menerapkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi ataupun produktivitas bersamaan untuk menangani resiko teknologi informasi. Nah, di dalam pencapaian teknologi informasi itu sendiri, ada hal-hal yang ketika kita menggunakannya terus kita abaikan. Nah, ketika kita mengabaikan tata kelola teknologi informasi di dalam suatu perusahaan, eh, apa sih untuk konsekuensinya? Yang pertama, kerugian bisnis, berkurangnya reputasi terhadap perusahaan, dan melemahnya posisi kompetisi. Dan yang kedua, tenggang waktu yang terlampaui ataupun biaya yang lebih tinggi yang dikeluarkan dari perkiraan, dan kualitas lebih rendah ya dari ketentuan ataupun dari hal yang ingin kita di dalam satu perusahaan itu sendiri. Dan yang ketiga yaitu efisiensi dan proses inti perusahaan terpengaruh secara negatif ya oleh rendahnya kualitas penggunaan teknologi informasi. Dan yang keempat, kegagalan dari inisiatif teknologi informasi untuk melahirkan inovasi ataupun kreativitas dalam memberikan keuntungan yang dijanjikan. Dan selanjutnya yaitu manfaat tata kelola teknologi informasi. Apa sih manfaatnya? Yaitu untuk mengatur penggunaan teknologi informasi dan memastikan kinerja teknologi informasi sesuai dengan tujuan ataupun fokus utama dalam tata kelola teknologi informasi. Nah, di sini adalah fokus utama area tata kelola teknologi informasi terdiri dari 5 ya. Kalau misalkan kita lihat di bagian sebelah kanan gambarnya, ada strategic alignment, ada value delivery, ada resource management, ada risk management, dan yang terakhir adalah performance measurement. Yang pertama ada strategic alignment. Yang pertama ini yaitu memastikan adanya hubungan antara perencanaan organisasi dengan penggunaan teknologi informasi. Dan yang kedua ada value delivery, yaitu fokus terhadap proses teknologi informasi agar supaya teknologi informasi tersebut digunakan dengan siklusnya ataupun dengan kesesuaiannya. Dan yang ketiga ada resource management, fokus pada kegiatan yang dapat mengoptimalkan dan mengelola sumber daya teknologi informasi itu sendiri. Dan yang keempat untuk melaksanakan pengelolaan terhadap risiko. Dan yang kelima ada performance measurement, yaitu mengikuti dan mengawasi jalannya suatu pelaksanaan teknologi informasi di dalam proyek sehingga menghasilkan pemanfaatan sumber daya. Nah, dengan menggunakan model tata kelola teknologi informasi, kita bisa menggunakan COBIT ya, yaitu mengontrol proses-proses teknologi informasi dengan menggunakan metode penilaian. Biasanya menggunakan metode penilaiannya itu dari 0 hingga 5 ya untuk penilaian tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COBIT. Di sini ada 4 domain utama dalam pengelolaan teknologi dengan menggunakan COBIT, yaitu pertama adalah planning organisasi. Yaitu domain ini menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi teknologi informasi dengan strategi institusi ataupun suatu perusahaan. Dan yang kedua adalah orchestration dan implementation, yaitu domain ini menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan teknologi informasi yang digunakan. Yang ketiga adalah delivery dan support, yaitu domain ini menitik beratkan pada proses pelaksanaan TI, teknologi informasi, dan dukungan teknisnya. Dan yang keempat ada monitoring, yaitu domain ini menitik beratkan pada proses pengawasan suatu pengelolaan
teknologi informasi di dalam suatu organisasi. Nah, untuk model tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID, kita memiliki yang namanya ukuran-ukurannya ya. Yang pertama ada critical success factor, itu mendefinisikan hal-hal ataupun kegiatan penting yang dapat digunakan manajemen untuk dapat mengontrol suatu proses teknologi informasi itu sendiri. Yang kedua ada key goals indicator, yaitu mendefinisikan ukuran-ukuran yang akan memberikan gambaran nih kepada manajemen ataupun kepada stakeholder apakah proses-proses teknologi informasi tersebut telah memenuhi ketentuan yang sudah ada. Dan yang ketiga ada key performance indicator ataupun KPI, yaitu mendefinisikan ukuran-ukuran untuk menentukan kinerja proses-proses yang ada di dalam teknologi informasi yang dilakukan. Nah, ini adalah yang terakhir, yaitu dengan menggunakan model tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID, kita memiliki kriteria-kriterianya nih. Yang pertama ada efektivitas penggunaan teknologinya, apakah sudah sesuai, apakah memiliki efisiensi ketika kita menggunakan teknologi informasi tersebut, dan kerahasiaan datanya apakah sudah sesuai dengan standar yang telah ditentukan, integritas penggunaan datanya, ketersediaan, misalkan ketersediaan data ketika kita sedang melakukan audit, ketersediaan datanya apakah mudah didapat atau tidak, dan kepatuhan terhadap ini ya, kalau misalkan kepatuhannya terhadap misalkan hukum-hukum yang berlaku mengenai undang-undang IT seperti itu, ataupun peraturan-peraturan Pemda apakah sudah sesuai atau tidak. Dan yang terakhir adalah keakuratan suatu informasi yang disampaikan. Nah, ini harus dipahami. Nah, 7 kriteria COVID ya, ada efektivitas, efisiensi, hingga keakuratan informasi yang disampaikan ke dalam perusahaan ataupun kepada stakeholder yang membutuhkan. Baik, untuk materi risiko dan tata kelola IT dengan menggunakan COVID sudah selesai, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.